Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung sudah hadir 30 orang, kita akan mulai untuk perkuliahan via Zoom ini karena Ananda masih berada di lokasi magang. Jadi, insya Allah kalau minggu depan kita sudah bisa pertemuan perkuliahannya offline. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan secara singkat materi perkuliahan topik kedua supaya Ananda bisa mengerjakan penugasan yang ada di Zoom, yang ada di Island ya, yang ada di Island. Jadi ini penjelasan materi perkuliahan sekaligus penjelasan tentang penugasan Islandnya. Baiklah, saya akan share screen. Jadi topik kedua kita ini berkaitan dengan manajemen keuangan pertanian dan pembiayaan perusahaan pertanian. Di sini ada tiga subtopik utama, yaitu pelaku usaha agribisnis, modal dalam sektor pertanian, sumber-sumber modal perusahaan. Ya. Eh, kita akan lihat secara cepat supaya tidak terlalu mengganggu aktivitas magang Ananda. Jadi pelaku usaha agribisnis ini itu ada pemilik dan pengusaha, pemilik penyangkap pengusaha, buruh tani dan tenaga bayaran. Pemilik dan pengusaha itu dia memiliki lahan dan dia juga memodali untuk usaha tani atau usaha agribisnisnya tersebut. Kalau dia pemilik, penyangkap dan pengusaha selain memiliki modal, selain memiliki lahan, dia juga memodali usaha, dia juga bekerja langsung dalam usahanya tersebut ya, dalam usaha tani. Ini dalam konteks usaha tani ya, penyangkap ya. Kemudian penyangkap dan pengusaha. Dia tidak punya lahan, tapi dia punya sejumlah dana untuk usahanya. Dia sebagai pengusaha dan dia bekerja atau mengerjakan usahanya sendiri. Atau ada juga yang berada di posisi hanya sebagai buruh tani atau tenaga bayaran. Jadi mereka sama sekali tidak punya lahan, tidak punya modal, mereka hanya bekerja di lahan milik orang lain yang diusahakan permodalannya oleh orang lain. Ini modal dalam arti makro dan mikro. Kalau dalam arti makro itu yang dikelola, dikontrol dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi sektornya lebih luas yaitu nasional. Kalau dalam mikro itu lebih kecil, misalnya satu usaha atau usaha tani individu ya. Dalam sektor pertanian itu ada yang disebut dengan uang kartal dan uang giral serta peralatan yang dipakai. Dalam usaha tani ini bisa saja kita punya uang dalam bentuk kas, uang dalam bentuk uang tunai ya, atau uang kertas dan uang. Jadi uang kartal itu bisa dalam bentuk uang kertas maupun uang logam yang kita miliki, kemudian uang giral ada deposito, surat berharga dan segala macam. Sedangkan peralatan itu adalah alat-alat yang kita miliki itu juga bisa sebagai modal. Misalnya kita punya traktor, kita punya mobil, kita punya motor, kita punya hand sprayer, kita punya combine harvester untuk panen, itu bisa menjadi salah satu bentuk modalnya dalam bentuk peralatan. Jadi modal di sektor pertanian itu secara general itu bentuknya ada tiga, dalam bentuk uang tunai, itu yaitu uang kertas dan uang logam yang kita miliki atau deposito kita, surat berharga kita maupun peralatan. Kalau berdasarkan hak miliknya dia bisa dikategorikan 4, modal pribadi, luar perusahaan, modal swasta, dan modal pemerintah. Sementara menurut arah pemakainya bisa yang kita gunakan untuk investasi seperti beli lahan, mendirikan bangunan, beli peralatan, atau modal untuk operasional, misalnya bayar tenaga kerja kita, beli bahan baku, kalau kita agroindustri, beli bahan penolong, bayar listrik, dan segala macam. Atau barang yang tidak bergerak, kita beli misalnya apa namanya bangunan, pabrik, kita beli misalnya peralatan untuk produksi, kita beli lahan misalnya. Atau barang yang bergerak, yaitu bisa beli alat-alat atau mesin-mesin untuk kegiatan aktivitas produksi. Modal berdasarkan sumbernya itu dalam konteks
usaha tani atau dalam konteks agroindustri, dalam konteks agribisnis itu bisa dari tabungan yang kita miliki atau kita mendapat warisan atau hadiah serta mendapatkan modal dari luar perusahaan. Kalau yang ini itu bisa saja kalau tabungan itu biasanya tabungan milik pribadi. Kalau warisan bisa didapatkan dari orang lain, hadiah juga dari orang lain. Modal luar perusahaan ini banyak sekali. Ada bisa modal pinjaman, modal apa namanya kontrak dengan orang lain dan segala macam. Bisa juga modal dari sewa menyewa, kontrak produksi, perusahaan sewa guna, lembaga perkreditan kalau kita pinjam dari perbankan. Modal dari dalam negeri, mungkin relasi-relasi kita yang ada di dalam negeri, dan modal dari luar negeri, mungkin kita punya relasi juga di luar negeri, atau pinjaman dari negara lain. Terkait dengan koperasi, modal itu ada modal para pendiri. Jadi ketika didirikan koperasi itu biasanya didirikan oleh 5 orang. 5 orang ini beriuran, dia mengumpulkan sejumlah dana untuk mendirikan koperasi. Itu modal pendiri. Ada modal dari anggota koperasi. Dia bisa berupa iuran wajib atau simpanan wajib atau simpanan pokok yang itu biasanya dibayarkan pada awal kita menjadi anggota koperasi, dan ada iuran sukarela atau simpanan sukarela yang kita simpankan sejumlah dana kita berapapun yang kita mau ke dalam koperasi, atau sumber lainnya dari sisa hasil usaha, dari orang mendepositokan sejumlah uangnya ke koperasi kita, dari orang menabung ke koperasi kita. Itu modal dalam konteks koperasi. Sementara berdasarkan sumbernya, seperti saya jelaskan tadi, ada yang berasal dari pribadi perusahaan, ada luar perusahaan. Kalau pribadi berasal dari internal, luar perusahaan berasal dari luar perusahaan. Ini yang pribadi, yang tadi saya bilang bisa tabungan, bisa warisan, bisa hadiah, bisa jual beli. Kalau kita bicara modal luar perusahaan, pasti kita akan mempertimbangkan bunga yang akan kita bayar dalam meminjam tersebut. Jika bunga yang kita bayarkan itu lebih besar daripada untung yang akan kita peroleh dengan meminjam tersebut, dengan usaha tersebut, maka sebaiknya kita tidak meminjam. Tapi jika bunga yang kita bayarkan yang menjadi kewajiban kita lebih kecil dari keuntungan ketika kita memutarkan uang tersebut di dalam usaha, maka boleh kita melakukan pinjaman. Jadi harus diperhitungkan betul dengan dana pinjaman tersebut untuk apa dan apa yang dihasilkan dan berapa keuntungan. Oke, ini beberapa keuntungan kerjasama ya. Bisa kita mendapat bantuan keuangan, itu pasti. Resiko tadinya kita aja menanggung karena kita meminjam, biasanya pinjaman itu diasuransikan, nah itu ditanggung, jadinya tidak kita sendiri. Kemudian mendapatkan masukan pengelolaan karena kita meminjam, tentu pihak perbankan atau pihak lain ingin usaha kita dikelola dengan baik. Mereka memberikan syarat. Terus ada koordinasi yang lebih baik serta konsumen mendapatkan jaminan kualitas. Karena kita mendapatkan pinjaman, maka kita berusaha menghasilkan produk jauh lebih baik. Otomatis konsumen mendapatkan hasil kualitas produk yang jauh lebih baik. Kerugiannya karena kita meminjam dari orang lain tentu ada jaminan, sehingga manajemen kita secara tidak langsung dipantau oleh pihak yang memberikan pinjaman. Kalau ada masalah, maka mereka akan klaim, mungkin mereka akan memperbaiki manajemen kita, atau mereka akan intervensi di dalam manajemen kita. Nah, ini yang menjadi topik kita hari ini. Jadi, ini bisa saudara kembangkan, saudara pahami lebih lanjut dari literatur-literatur yang terkait dengan pembiayaan perusahaan agribisnis. Karena ini hanya penjelasan singkat, jadi Ibu langsung kepada island Anda ya. Jadi di island itu ada topik 2 ya. Nanda masuk ke manajemen keuangan. Nanti itu ada topik 2. Nah, ini ya. Topik 2 di sini ada aturan penyelesaian topik. Ini dikerjakan dalam waktu 6 hari sampai 21 Februari 2023. Mahasiswa diminta mempelajari sumber belajar topik 2, berarti Anda membaca ini dulu. Kemudian mahasiswa diminta membuat tugas topik 2 ini. Ini pertanyaannya. Ingat, seluruh tugas di topik 2 ini dikerjakan kelompok ya.
Setelah Ananda mengerjakan tugas topik 2, tugas topik 2 ini paling lambat tanggal 21 Februari. Nah, di-upload jam 12. Cukup satu orang mengupload per kelompok. Jadi nggak perlu setiap orang mengupload per kelompok ya. Kemudian tugas ini dibuat dalam bentuk PowerPoint. Dan akan dipresentasikan 22 Februari. Ingat ya, 22 Februari jam 8. Setiap kelompok memiliki kesempatan mempresentasikan selama 10 menit. Jadi dibuat Ananda buat secara singkat dan jelas supaya waktu 10 menit itu tercover. Kemudian ada quiz topik 2. Ini sudah bisa, ini harus sudah Ananda kerjakan. Waktunya singkat cuma 15 menit, jadi Ananda harus benar-benar serius mengerjakannya. Akses untuk kuis ini sampai jam 8 malam nanti. Jadi setelah itu Ananda tidak akan bisa lagi mengakses kuis tersebut. Dan waktu pengerjaan untuk kuis itu hanya 15 menit. Ini tugas praktikum 2. Di tugas praktikum 2 ini ada penugasan di sini, silakan diambil nanti penugasannya. Dikerjakan juga dalam bentuk kelompok. Ya. Oke, dikerjakan juga dalam bentuk kelompok. Batas uploadnya itu 20 Februari. Ya, jam 12. Tugas topik 2, batas uploadnya 21 Februari. Tugas praktikum topik 2, batas uploadnya 20 Februari. Tugas ini dibuat dalam bentuk file PPT dan kita diskusikan tanggal 20 Februari. Jadi kita 20 Februari hari ini ya. Oh, berarti salah ini. Kita diskusikan, tadinya saya berharap ini sudah mulai dikerjakan. Kemarin saya sudah sebutkan, silahkan coba dikerjakan. Kalau begitu kita balik ini nih, kita geser nanti jadwalnya. Jadi kemarin saya sudah bilang silahkan mulai menyicil tugas topik 2. Ini apakah sudah ada yang upload? Oh, udah ada 4. Berarti kita bisa diskusikan nanti malam itu jam 8. Ya, oke. Itu tugas praktikum 2. Nah, dia. Setelah itu, Ananda bisa mengisi daftar hadir kuliah topik 2 yang hari ini. Kuliah kita hari ini, ya. Tanggal 20 Februari. Sampai jam 8 malam absennya, karena ada yang Ananda sedang di lapangan. Kemudian nanti praktikum ini bisa Ananda isi daftar hadirnya besok ya, sampai jam 8 malam, sampai ketika kita akan mulai mendiskusikan topik kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Halo? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Lila. Jadi kita Zoom malamnya itu nanti malam apa tanggal 22 Februari seperti yang ada di Island itu, Bu? Ini 20 Februari nanti malam untuk membahas penugasan praktikum yang sudah Anda kerjakan. Yang ini ya. Nah, ini kan udah ada baru 4 kelompok. Kita ada berapa kelompok kemarin? Oh, baru 4 kelompok ya yang mengumpulkan. Berarti banyak kelompok yang belum mengumpulkan. Oke, seharusnya ini sudah dikumpulkan. Makanya kemarin Ibu bilang, Ananda silakan lihat topik 2-nya sudah bisa dikerjakan. Kan itu kata Ibu kemarin terakhir di WA. Dan tanggal 22 kita juga Zoom. Itu terkait dengan tugas topik 2. Ya. Atau untuk mempermudah ya, karena
Ananda juga ada aktivitas. Ini Ananda buat video Zoom-nya. Nanti Ananda upload di sini ya, dalam bentuk video kalau gitu. Kalau ada pertanyaan, nanti saya bikinkan pertanyaan di sini, diskusi praktikum topik 2. Ya. Oke. Baik, Bu. Berarti untuk besok nggak ada kelas, Bu? Besok kita nggak ada kelas. Jadi Ananda tugasnya adalah mempresentasikan ini sebenarnya gitu. Ini 21 Februari, malamnya 22 Februari kita Zoom untuk membahas yang tugas topik 2. Jadi yang besok itu diganti 22 Februari jam 8. Bisa Baik, Bu. dipahami? Terima kasih, Bu. Ya. Untuk tugas praktikum topik 2 karena belum semuanya mengumpulkan, jadi ini dibikin video Zoom-nya aja. Nanti bikinkan di sini tempat upload video presentasi praktikumnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan yang lain. Halo, nggak ada? Cukup, Bu. Oke, Cukup, Bu. silakan ini, silakan Ananda hidupkan kameranya untuk ambil absen. Oke, screen 1 ya. Oke, screen 1. Lanjut, bentar. Screen 2. Oke, screen 2. Bentar. Bentar ya. Namanya belum terrecord. Dia kalau Ananda baru ngidupin kamera, dia akan bergeser nama temannya jadinya. Oke, baiklah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Silahkan penugasannya dikerjakan bagi kelompok yang belum mengumpulkan tugasnya. Silahkan dikumpulkan tugas praktikumnya. Insya Allah kita ketemu lagi tanggal 22 via Zoom malam ya untuk mempresentasikan tugas topik 2. Terima kasih untuk video apanya, video praktikumnya. Ananda upload terakhir besok ya. Jadi nanti malam bisa Ananda membuat video praktikumnya ya bersama-sama temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Ya, selamat magang.